Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri dari jurusan Teknik Informatika NIM 1965 Saya di sini akan mempresentasikan tentang praktikum yang ke-10 yaitu Graphs. Graph adalah struktur data yang hampir menyerupai tree. Graph terdiri dari simpul dan busur yang secara matematis dinyatakan sebagai G sama dengan V, R, di mana G adalah grafnya, V adalah simbol atau vertex atau node atau titik, dan E adalah busur atau edge-nya. Graf dapat digunakan untuk mempresentasikan jaringan, peta, jadwal, dan lain-lain. Secara umum, graf dapat dikategorikan menjadi pertama, undirected graph. Tipe graf ini dapat digunakan untuk mempresentasikan symmetric relation, contohnya friendship pada Facebook. Contoh itu setiap orang direpresentasikan sebagai vertex dan hubungan pertemanan ditunjukkan dengan adanya edge yang menghubungkan vertex. Di sana berlaku symmetric relation. Aris adalah teman Bahrul, begitu pula sebaliknya. Bisa dilihat ini Aris adalah Bahrul adalah teman Aris. Sebagian orang bisa juga tidak mengenal dengan sebagian yang lain sehingga dapat pet yang tidak terhubung pada contoh tersebut. Yang kedua, directed graph. Directed graph berbeda dengan undirected graph. Directed graph menunjukkan asymmetric relation. Contohnya page link pada website. Satu link dapat terhubung dengan link lain, namun link tersebut belum tentu langsung terhubung dengan link awal. Kemudian, weighted undirected graph. Bobot pada graf dapat mempresentasikan angka nyata, misal jarak atau waktu penerbangan yang ditempuh dari satu wilayah ke wilayah lain. Seperti ini. Yang keempat, weighted directed graph. Pada contoh directed graph, tipe edge atau simbol dapat diberi bobot berapa waktu bagi link yang dituju untuk merespon dan menampilkan sebuah data. Ya, langsung saja ke bagian praktikumnya. Nah, ini yang pertama diminta implementasikan directed graph sehingga dapat muncul seperti susunannya seperti ini, dari B ke A, A ke C, kemudian E ke C, B ke E, dan D ke E. Kita dapat memodifikasi listing pada nomor 5 tugas pendahuluan. Langsung saja ke kodenya. Kemudian yang pertama ini di sini ada kelas vertex. Di sini ada public char label, public boolean visited, dan di bawahnya ini metode vertex-nya dengan char label. Kemudian kita lanjut ke metode graph-nya. Nah, yang pertama di sini kita ada kelas graph. Kita deklarasikan private final in max pairs. Max untuk max vertex-nya nanti nilainya 20, panjangnya banyaknya 20. Kemudian private vertex vertex list untuk array vertex-nya. Kemudian
in HMAT, ini untuk baris dan kolomnya nanti. Kemudian ada inverts, di bawahnya lagi ada private stake, queue, dan kemudian sorted array. Ini nanti kita gunakan untuk di metode toponya untuk yang ke nomor 3 nanti. Nah, ini kita untuk stack queue dan sorted array kita buat kelasnya sendiri. Kalian bisa mengambil kelas queue dan stack pada praktikum yang sebelumnya. Kemudian di sini ada metode ya, vertex list arraynya tadi dikasih max verts 20 yang tadi. Kemudian adg match-nya untuk baris dan kolomnya juga sama. Kemudian inverts-nya dideklarasikan awal 0. Kemudian ini di sini ada perulangan bersalang untuk menampilkan baris dan kolomnya nanti. Di sini untuk stack dan queue-nya juga sorted array sama maksimalnya dikasih max verts. Kemudian ada public void add vertex. Untuk metode add vertex ini dengan parameter char label digunakan nanti untuk menginputkan labelnya. Di sini ada vertex list array-nya nanti di increment terus bertambah pada saat sudah menginputkan labelnya. Kemudian di sini ada metode add edge atau digunakan untuk menunjukkan arahnya nanti. Ini yang digunakan untuk directed graph. Kemudian public display untuk menampilkan outputnya untuk graph-nya nanti. Di sini dilakukan looping bersalang lagi karena tadi edge map-nya itu array 2 dimensi, maka dilakukan looping bersalang agar bisa menampilkan dua isinya nanti. Ya, kita langsung saja untuk yang pertama. Untuk yang pertama ini kita masukkan add vertex-nya A, B, C, dan D, E. Kita lihat di sini. Mana tadi? Nah, di sini kita hapus dulu aja ini yang untuk topologikanya nanti. Untuk di sini vertex B nanti menuju arahnya ke vertex A, kemudian vertex A ke arah vertex C, vertex B ke arah vertex E, vertex D ke arah vertex E, dan vertex E ke arah vertex C. Ya, bisa dilihat ini untuk label A-nya ini pada array ke-0, indeks ke-0 sampai dengan indeks ke-4. Ini kita untuk menghubungkannya, yang pertama kan untuk A ke C. Untuk A ke C jadi
indeks ke 0 dan indeks kedua. Kemudian untuk B ke A indeks. Kemudian untuk yang B ke A itu berarti indeks ke 1 dan indeks ke 0. Untuk yang vertex B ke vertex B itu berarti 1 ke 4, DE 3 ke 4, EC 4 ke 2. Kita display aja langsung kita kan. Nah, ini dia. Jadi yang A ke C, B ke A, B ke E, D ke E, dan E ke C. Kemudian kita lanjut ke connectivity diagram. Kita disuruh menggunakan metode DFS. Metode DFS sudah ada di modul ini ya. Nanti kalian tinggal menulisnya kembali dan tinggal diedit sedikit. Ya, di sini ada sebagian dari metode DFS. Ya, di sini ada metode display vertex nantinya untuk displaynya. Kemudian get edge on visitor. Di sini return i. Kita perulangan dulu. I-nya kurang dari. If edge mat v i garis dan kolom sama dengan 1 dan vertex list i was visited sama dengan false, dia return kembali ke 1. Kemudian ini untuk reset flags. Untuk mempercepat bisa dilihat saja di modul nanti. Dan kemudian ini untuk metode yang digunakan untuk connected-nya nanti. Yang pertama itu kita looping barisnya dulu di sini. Kemudian kita tampilkan barisnya. Yang kedua kita looping kolomnya. Yang di sini ini looping bersaham. Untuk yang pertama kita looping dulu kolomnya. Kita di sini membutuhkan kondisi jika baris dan kolom sama dengan 1, maka akan di-show ditampilkan kolom dot labelnya yang kemudian ada metode topo ini diawali dengan deklarasi in orange and vertex sama dengan n vertex. Jika n vertex lebih dari 0, in current vertex sama dengan no successor. No successor ini diambil dari metode di bawahnya sini. Jika current vertex sama dengan n1, maka nanti hasilnya akan error. Ya, kemudian kita insert label in sorted array. Start at n. Kita deklarasikan sorted array at vertex min 1 dan vertex list current vertex dot label. Kemudian di bawahnya kita delete vertex menggunakan metode yang di bawahnya nanti terhubung. Kemudian yang di sini kita untuk menampilkan hasilnya dari metode topo tadi. Kemudian di sini ada metode no successor. Deklarasikan dulu boolean is edge. Kemudian kita perulangan untuk mendapatkan kolomnya baris. Untuk inisialisasi pertama is edge sama dengan false. Kemudian kita mencari kolomnya. In column sama dengan 0. Perulangan untuk kolomnya. Jika edge mat row dan kolom lebih dari 0, maka is edge nilainya berubah menjadi true dan di break. Kemudian di sini ada metode delete vertex untuk menghapus kolomnya dan juga baris. Jika del vert tidak sama dengan n vertex min 1, maka perulangan in j sama dengan del vertex j kurang dari n vertex j plus plus.
vertex J nanti akan sama dengan vertex list J plus 1. Ini untuk digunakan delete vertexnya. Kemudian di sini delete baris dari argmax for in row sama dengan deliver. Row-nya kurang dari n vertex min 1, kemudian di increment, kemudian dia dimasukkan ke move row up, metode yang di bawahnya sini. Kemudian yang di bawahnya ini untuk menghapus kolom dari argmax, dia menggunakan metode call left. Di sini keduanya ada metode row up yang tadi dan metode move call left yang terhubung dengan metode delete vertex. Ya, langsung saja ke praktikumnya kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya sama dengan apa yang ada di modul. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.